Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isti Amalia N. Ibrahim, NIM 060403200083, mahasiswi NPI semester 4, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Jadi, maksud dan tujuan dalam pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Auditing Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak M. Salim MAG. Nah, maka dari itu, pada video kali ini saya akan mengulas dan mereview kembali materi-materi yang telah saya pelajari selama kurang lebih 1 semester belakang ini. Materi yang pertama yaitu tentang pentingnya auditing bagi pengembangan lembaga pendidikan. Nah, sebelum kita mengetahui tentang pentingnya auditing bagi pengembangan lembaga pendidikan, kita harus tahu dulu nih tentang auditing itu seperti apa, sehingga nantinya kita akan lebih mudah untuk memahami tentang pentingnya auditing bagi lembaga pendidikan itu sendiri. Jadi, auditing pendidikan ini erat kaitannya dengan mutu dalam suatu lembaga pendidikan, baik itu pengendalian mutu ataupun penjaminan mutu. Nah, kegiatan audit ini berupa kegiatan yang dilakukan dengan mengkomparasikan antara standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan dengan fakta yang ada di lapangan. Nah, standar nasional pendidikan ini terbagi menjadi 8 subbagian. Yang pertama yaitu ada standar isi, yang kedua yaitu ada standar proses, yang ketiga yaitu standar kompetensi lulusan, yang keempat yaitu ada standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima yaitu ada standar sarana dan prasarana, yang keenam yaitu ada standar pengelolaan, yang ketujuh yaitu ada standar pembiayaan, dan yang kedelapan yaitu ada standar penilaian pendidikan. Nah, jadi kegiatan audit ini dilakukan untuk memeriksa ataupun melihat apakah suatu lembaga ini telah melampaui ataupun memenuhi dari standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan tadi. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang tujuan dan manfaat dari auditing pendidikan. Nah, jadi serangkaian proses yang dilakukan dalam kegiatan audit ini yaitu semata-mata untuk penjaminan mutu pendidikan, agar kualitas pendidikan ini dapat dikatakan baik dan sesuai dengan harapan stakeholder pendidikan. Manfaat dari kegiatan audit ini juga sebagai sarana untuk memberikan informasi yang aktual, apa adanya, dan akurat. Nah, setelah kita mengetahui tentang pentingnya auditing pendidikan, kemudian kita juga tadi telah mengetahui tentang tujuan dan manfaat dari auditing pendidikan ini, kita juga perlu memahami tentang posisi auditing dalam lembaga pendidikan. Nah, sebagaimana yang telah disebutkan tadi bahwa auditing ini merupakan kegiatan komparasi antara standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan dengan fakta yang ada dalam lembaga pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 1 dikatakan bahwasannya posisi audit ini berada pada proses evaluasi. Nah, evaluasi di sini terdiri dari serangkaian proses audit dan hasilnya akan menjadi laporan yang akan diserahkan kepada pihak pengambil kebijakan tingkat satuan pendidikan yang kemudian akan ditindaklanjuti. Jadi, auditing ini merupakan proses evaluasi yang kemudian hasilnya itu akan diserahkan kepada pengambil kebijakan tingkat satuan pendidikan yang kemudian hasilnya itu akan dievaluasi untuk ditindaklanjuti. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga perlu mengetahui tentang jenis-jenis dari audit pendidikan. Adapun jenis dari audit yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ada audit eksternal dan yang kedua yaitu ada audit internal. Berdasarkan namanya, audit eksternal merupakan audit yang dilakukan oleh pihak-pihak dari luar lembaga pendidikan. Audit eksternal ini berupaya untuk melakukan penjaminan mutu secara terstandar berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang umumnya dimiliki oleh asosiasi-asosiasi lembaga mutu. Nah, dalam dunia pendidikan itu sendiri, audit eksternal ini dilakukan melalui proses akreditasi yang diselenggarakan oleh negara, baik berupa ban PT untuk perguruan tinggi dan ban SM untuk sekolah ataupun madrasah. Selanjutnya yaitu audit internal. Nah, dalam konteks pendidikan,
audit internal ini dilaksanakan oleh lembaga penjaminan mutu yang dibentuk oleh satuan unit pendidikan. Jika di perguruan tinggi, tim audit internal ini berada di bawah kendali lembaga penjaminan mutu atau yang disebut dengan LPM. Jadi kesimpulannya adalah serangkaian proses yang dilakukan dalam kegiatan audit ini yaitu semata-mata untuk penjaminan mutu pendidikan, agar kualitas pendidikan itu dapat dikatakan baik dan sesuai dengan harapan stakeholder pendidikan. Nah, sekian review materi yang telah saya pelajari selama kurang lebih 1 semester lamanya. Semoga apa yang saya pelajari, apa yang saya dapat, dan apa yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menonton. Dan sebelum menutup video ini, saya harap teman-teman untuk mengklik tombol like dan komen untuk video ini ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.